Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda bernama Yuan yang diperankan oleh Jet Li yang ketika itu akan disahkan untuk menjadi seorang biksu. Akan tetapi ketika dirinya akan diikat oleh sebuah peraturan untuk tidak membunuh, Yuan justru tidak menjawab dan marah terlihat dari wajahnya hingga dimulailah film Shaolin Temple. Pada masa dinasti Sui, seorang jenderal bernama Wang Shichuang mendapat tugas dari kaisar untuk mengumpulkan sedikit upeti di wilayah Tungtu. Namun bukannya menjalankan tugas, Jenderal Wang dan para bawahan setianya justru menjajah rakyat Tungtu dengan sangat kejam, bahkan dengan tega menjadikan mereka sebagai budak demi kepentingan mereka sendiri. Di antara penduduk yang terjajah, salah satunya adalah Yuan dan juga ayahnya yang dijuluki pendekar kaki besi. Ketika itu, ayah Yuan yang tidak tahan dengan kekejaman di matanya, akhirnya memutuskan untuk melawan. Namun perlawanannya itu akhirnya sia-sia karena dirinya kalah jumlah dan juga kakinya terantai. Melihat hal itu, Yuan berusaha menolong ayahnya, walaupun dipastikan juga dirinya akan kalah. Kemudian, demi keselamatan anaknya, sang ayah akhirnya mengorbankan nyawa agar Yuan bisa melarikan diri. Setelah berhari-hari berjalan dalam keadaan terluka, Yuan tanpa sengaja tiba di sebuah tempat, yaitu biara Shaolin, yang di dalamnya diisi oleh para biksu dan juga para pengungsi. Melihat Yuan masuk ke dalam keadaan terluka, guru Shaolin yaitu Guru Tong meminta izin kepada kepala biara untuk merawat dan juga membiarkan Yuan tinggal sampai keadaannya membaik. Singkat cerita, setelah Yuan sembuh dari lukanya, dia mengikuti kebiasaan para murid Shaolin untuk mengambil air dari sungai terdekat. Saat itu ada seorang wanita bernama Nona Pak yang memperhatikannya dari jauh. Bahkan karena dirinya tertarik, dia mencoba mengerjai Yuan dengan menyuruh anjingnya untuk mengejar. Kemudian saat Yuan selesai mengambil air, dia dengan sengaja mengintip para murid dan Guru Tong yang sedang berlatih kungfu, yang seketika membuatnya terkesan dengan kemampuan bela diri dari para murid Shaolin. Karena saking asiknya mengintip, tanpa sadar anjing Nona Pak ternyata masih mengejarnya. Dan agar dirinya bisa segera lolos dari gangguan, Yuan kemudian mempunyai ide dengan membuat jebakan sederhana hingga anjing itu akhirnya dapat tertangkap. Akan tetapi, biksu senior tiba-tiba muncul di sana dan agar tindakannya tidak diketahui, dia berusaha menutupi anjing itu menggunakan selimut. Setelah itu berpura-pura sedang tidur. Namun usaha konyolnya itu ternyata berakibat fatal sebab anjing Nona Pak tidak sengaja terbunuh saat dibekam di dalam selimut. Dengan perasaan panik, Yuan membawa mayat anjing itu ke pinggir sungai untuk menguburnya. Namun karena merasa sayang dengan dagingnya, Yuan kemudian mengambilnya kembali untuk dibakar. Baru saja Yuan merasakan satu gigitan, Guru Tong ternyata datang menemuinya dan berkata bahwa daging sangat baik untuk kesehatan. Saat itu Yuan juga menawarkan dagingnya kepada Guru Tong. Akan tetapi ketika hendak memakannya, murid Shaolin yang lain ternyata datang karena mencium aroma lezat dan ingin ikut juga memakannya. Kebahagiaan saat itu terlihat dari wajah mereka. Namun di sela-sela pesta daging sedang berlangsung, ada seorang murid yang tidak memakannya, dan dia hanyalah mabuk sambil menyendiri. Kebiasaan itu dilakukannya semenjak istrinya dibunuh oleh pengikut Jenderal Wang. Bahkan karena kebiasaan mabuknya itu, dia justru menciptakan sebuah jurus, yaitu jurus tongkat pemabuk. Tidak lama setelah itu, biksu senior tiba-tiba muncul yang membuat semua murid lari bersembunyi. Akan tetapi ketika itu Yuan sedang berlari, dia bertemu kembali dengan Nona Pak yang langsung marah dan memukulnya ketika mengetahui bahwa anjing kesayangannya telah dibunuh dan dimakan.
Namun kemarahan Nona Pak itu dihentikan oleh Guru Tong yang ternyata merupakan ayah kandungnya. Jadi dahulu sebelum Guru Tong menjadi pengikut Shaolin, Guru Tong merupakan rakyat biasa. Namun keluarganya dibunuh oleh Jenderal Wang dan hanya Nona Pak yang bisa ia selamatkan. Dan karena di kuil Shaolin tidak mengizinkan wanita untuk tinggal, maka Guru Tong menitipkan Nona Pak di rumah keluarga petani yang jaraknya tidak jauh dari kuil Shaolin. Setelah mengetahui bahwa Guru Tong mempunyai nasib yang sama, Yuan kemudian meminta untuk diangkat murid dan diajari kungfu Shaolin agar bisa membalaskan dendamnya. Beberapa bulan setelahnya, ketika para murid sedang berlatih fisik, Yuan tiba-tiba saja terdiam dan menanyakan mengapa dirinya belum diajari jurus kungfu. Mendengar hal itu, Guru Tong hanya bisa menjelaskan bahwa berlatih kungfu tidaklah instan dan butuh kesabaran yang akhirnya membuat Yuan mengerti. Setelah itu, Yuan melakukan latihan tanding dengan saudara seperguruannya. Namun di tengah-tengah latihan itu, Yuan kembali teringat akan dendamnya pada Jenderal Wang yang mengakibatkan temannya sendiri hampir terbunuh. Akibat kejadian itu, Yuan menjadi dihukum. Dan karena tidak bisa mengontrol emosinya, Yuan akhirnya berhenti jadi biksu dan memutuskan untuk pergi membalas dendam. Berpindah ke Nona Pak, dia yang kini sendirian sambil menggembala domba, tiba-tiba diserang oleh pengikut Jenderal Wang yang tanpa sebab berniat membawanya. Sedangkan Yuan mencoba membantu seseorang pria yang mencoba bersembunyi dari pasukan patroli. Kembali ke Nona Pak, ternyata penculikan itu atas perintah langsung dari Jenderal Wang yang dimaksudkan untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Namun beruntung di waktu yang bersamaan, Yuan datang ke sana untuk membalas dendam dan tidak sengaja melihat Nona Pak yang kini dijadikan sandera. Pertarungan antara Yuan dan Jenderal Wang terjadi cukup sengit. Namun setelah cukup lama bertarung dan memberikan perlawanan, ternyata bela diri Yuan belum sanggup menandingi. Apalagi setelah pasukan Jenderal Wang datang mengepung mereka. Yuan dan Nona Pak terpaksa melarikan diri, dan ketika mencoba menghindari dari kejaran, mereka dibantu oleh Li Ximin, pria yang dibantu Yuan sebelumnya, yang ternyata dia adalah kaisar dinasti Sui yang telah mendengar pengkhianatan Jenderal Wang, sehingga dia belusukan sendiri untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Berkat bantuan Kaisar Li, Yuan dan Nona Pak menjadi selamat. Dan berkat nasihat dari Nona Pak, Yuan akhirnya bersedia untuk kembali ke Shaolin. Saat itu, Yuan menyesali semua perbuatannya. Dan berkat nasihat dari Guru Tong, Yuan semakin rajin berlatih untuk menyempurnakan jurus kungfunya. Singkat cerita, keberadaan Kaisar Li akhirnya diketahui, dan ketika Jenderal Wang mengejarnya, Yuan yang melihatnya langsung menolong. Dan karena banyaknya pasukan yang mengejar, Yuan kemudian membawa Kaisar Li untuk bersembunyi di area terlarang kuil, yaitu makam para leluhur Shaolin. Dan ketika Jenderal Wang berusaha memasuki makam itu, dirinya dihadang oleh para murid dan kepala biara untuk memberitahu bahwa dirinya diperbolehkan untuk masuk asalkan tidak merusak makam. Kucing-kucingan di antara mereka terjadi di area makam itu, hingga membuat Yuan mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan menangkap dua pasukan, yang kemudian membuat kakinya untuk dijadikan sebuah pengecoh, agar mereka berdua bisa kabur. Setelah berhasil mengelabui Jenderal Wang dan para pasukannya, mereka berdua bersembunyi di sebuah gua
hingga keadaan dirasa aman. Bahkan Nona Wang mengantarkan mereka makanan. Kaisar Li kemudian meminta tolong pada Yuan dan Nona Pak untuk membantunya keluar dari wilayah Tungto agar bisa membawa pasukan untuk melawan pengkhianatan Jenderal Wang. Dan agar bisa menyusupkan Kaisar keluar perbatasan, Nona Pak akhirnya berpura-pura menjadi pengantin wanita dan Yuan sebagai pengantin prianya. Sementara Kaisar Li berperan menjadi mak comblangnya yang mengantar mereka untuk pulang ke desa. Akan tetapi saat di dekat perbatasan, pasukan Jenderal Wang ternyata mengenali mereka, sehingga mereka bertiga akhirnya diserang. Kaisar Li menjadi terluka saat itu, dan agar Kaisar bisa selamat, Yuan mencoba melawan pasukan musuh sendirian, sementara Nona Pak mengantar Kaisar Li untuk menyeberang perbatasan. Untungnya saat Yuan terdesak akibat melawan musuh sendirian, Guru Tong dan para murid lainnya datang untuk menolong. Alhasil, dengan bantuan dari para murid Shaolin, pasukan Jenderal Wang menjadi kesulitan, yang bahkan semua pasukan dengan mudah dikalahkan. Akibat ulah Yuan, dia menjadi dimarahi, bahkan diusir oleh Guru Tong karena telah ikut campur dengan urusan orang lain dan menyeret nama Shaolin. Ternyata salah satu pasukan dari Jenderal Wang berhasil selamat dan langsung melaporkan tentang pengkhianatan Shaolin terhadap dirinya. Tidak menunggu waktu lama, Jenderal Wang dan semua pasukan langsung menggempur kuil Shaolin dengan tuduhan bahwa murid Shaolin telah bersengkongkol untuk membantu pengkhianatan. Jenderal Wang ketika itu berusaha membakar kuil, tetapi demi keselamatan semua murid, kepala biara mengajukan permohonan agar dirinya yang hanya bertanggung jawab, bahkan rela dibakar. Untungnya sebelum eksekusi dilakukan, Guru Tong dan para murid lainnya datang hingga pertarungan antara pasukan Jenderal Wang dan para murid Shaolin tidak dapat terelakkan. Saat itu, masing-masing dari murid Shaolin melawan pengawal setia Jenderal Wang, hingga banyak yang terbunuh akibat pertarungan, baik itu dari pihak musuh maupun pihak Shaolin. Sementara Guru Tong melawan sendiri Jenderal Wang yang diakhiri dengan kekalahan akibat tertusuk panah pasukan. Yuan dan Nona Pak ketika itu datang terlambat karena Guru Tong akhirnya tewas dengan panah di sekujur tubuhnya. Namun saat kemarahan Yuan meledak, itu bersamaan dengan terdengarnya kabar bahwa pasukan Kaisar telah datang menggempur yang dipimpin langsung oleh Kaisar Li. Merasa bahwa tidak ada harapan untuk menang, Jenderal Wang dan sisa pasukannya kemudian mundur dengan dikejar oleh Yuan dan para murid Shaolin. Dan tepat di lokasi di mana ayah Yuan terbunuh, pertarungan akhir antara Yuan dan Jenderal Wang akhirnya terjadi. Dan kini keadaan tidak sama seperti dulu, karena Yuan telah menguasai kungfu Shaolin, yang hasilnya dapat mengimbangi kehebatan dari Jenderal Wang. Di sisi lain, Nona Pak dan saudara seperguruan Yuan tengah melawan pengawal setia Jenderal Wang dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Hingga kini hanya tersisa Jenderal Wang. Dan setelah cukup lama bertarung, akhirnya Yuan berhasil mengungguli pertarungan dan berhasil membalaskan dendamnya dengan membunuh Jenderal Wang. Selanjutnya kita kembali ke adegan awal, di mana Yuan akhirnya bersedia terikat oleh peraturan untuk tidak membunuh. Bahkan setelah dirinya resmi menjadi biksu, dirinya harus berpisah dan merelakan cintanya kepada Nona Pak. Karena Yuan telah bersumpah untuk selalu membela Shaolin dan menegakkan keadilan. Namun ketika diteruskan saat peraturan untuk larangan meminum arak, seketika Kaisar Li muncul dengan mengatakan bahwa larangan meminum arak haruslah dihilangkan. Di akhir film, Yuan dan semua murid Shaolin yang selamat akhirnya mendapatkan penghargaan dari Kaisar. Bahkan Kaisar mengizinkan Shaolin untuk membentuk kekuatan pertahanan. Dan sejak saat itulah seni bela diri Shaolin mulai berkembang pesat dari masa ke masa.
Itulah awal mula Jet Li menguasai seni bela diri dan mengukir namanya menjadi legenda dalam Kungfu Shaolin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.